Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabb semesta alam dan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami dari Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat bersama para ulama, para kiai dan juga dari ormas pejabat dan juga umat yang lain datang ke Mabes Polri. Dalam hal ini kami ingin bertemu dengan Polri, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selaku Kapolri, dan karena kami paham beliau sangat sibuk, agendanya padat, oleh karena itu kami bersurat secara resmi. Ini buktinya, surat tanda terima yang pada pokoknya ini semua bahwasanya kami ingin meminta atau melakukan audiensi kepada Bapak Sigit dalam perihal kasus yang ditimpa oleh abang kami, Bang Edi Mulyadi, terkait pembahasan yang mengenai jin buang anak, yang pada prinsipnya menurut kami sebagai praktisi hukum ini tidak memenuhi unsur-unsur delik pidana, karena bahasa-bahasa seperti jin buang anak, bahasa-bahasa sepi, hanya ditempati orang-orang yang terdahulu, itu biasa saja. Bahkan sedari saya kecil pun di tempat kelahiran saya di daerah Medan, itu bahasa jin buang anak ini biasa gitu. Mengapa di rejim hari ini, di suasana hari ini seolah-olah delik pidana? Itu yang pertama. Yang selanjutnya, mengapa ini tidak bisa masuk ke delik hukum atau delik pidana? Itu dikarenakan bahwasanya jangan-jangan dugaan kami di tengah-tengah masyarakat ini karena ada lanjutannya, proyek IKN gitu ya, Ibu Kota Negara Baru gitu. Jadi kami juga bertanya, jangan-jangan ini bukan persoalan jin buang anak gitu, tetapi persoalan tolak proyek IKN seperti itu. Jadi kami menduga kuat ini bukan persoalan jin buang anak, bukan persoalan delik hukum, delik pidana begitu, tapi persoalan nuansa politik karena ada penolakan terkait IKN ini. Mestinya ini ditanggapi secara tenang gitu ya, bukan ujub-ujub langsung kalau dianggap memprotes kebijakan-kebijakan penguasa begitu ya. Di saat hari ini DPR bungkam, di saat pejabat-pejabat ini seolah-olah tidak mendengar, tidak melihat, hatinya tidak dipakai gitu. Ada banyak pihak di kalangan masyarakat, di kalangan ormas, di kalangan para aktivis menolak karena ini tidak pro kepada rakyat, tidak pro kepada kesejahteraan rakyat, tapi dinuansakan semua ini terkait hukum, semua terkait pidana, dan itu menjerat terhadap abang kami, Bang Edi Mulyadi. Dan pada prinsipnya kami menyampaikan surat audiensi ini bahwasanya sehubungan dengan penetapan tersangka dan penahanan Bang Edi Mulyadi, kami sampaikan hal sebagai berikut. Jadi seperti ini isi permohonan audiensi kami kepada Pak Sigit Listio Prabowo. Yang pertama, bahwa kritik dan masukan wartawan senior Bang Edi Mulyadi telah memetik perdebatan hangat di tengah masyarakat, dan banyak anggota masyarakat yang semakin memahami esensi proyek IKN adalah untuk kepentingan oligarki, bukan kepentingan rakyat. Makanya kami ingin menyampaikan ini. Yang kedua, bahwa masyarakat menilai apa yang dialami oleh wartawan Edi Mulyadi adalah kriminalisasi karena sikap kritisnya kepada sejumlah isu keumatan, baik terkait peristiwa KM 50, kilometer 50, pembantaian 6 pemuda, 6 warga negara, termasuk terhadap proyek IKN yang hanya menguntungkan kepentingan oligarki. Yang ketiga, bahwa sejumlah tokoh dan ulama dari Jabodetabek, juga dari Banten, Bandung, Surabaya, dan sejumlah wilayah lainnya telah menyampaikan keprihatinan atas penahanan wartawan Edi Mulyadi dan ingin menyampaikan pandangannya terhadap isu terkait proyek IKN dan permintaan pembebasan dan setidaknya penahanan terhadap wartawan Edi Mulyadi. Karena itu, kami menyampaikan permohonan audiensi kepada Pak Jenderal Sigit Prabowo. Oleh karena itu, inilah yang menjadi
hangat gitu, hangat tapi jangan dikaitkan ini delik pidana, ini delik hukum seperti itu, sehingga banyak orang-orang yang kritis ini pada ditangkap begitu. Kan biasa saja kalau ada proyek seperti ini dan sudah banyak fakta dan datanya, dan beberapa yang dituduhkan gitu ya, seperti Pak Bang Yusril itu juga menyampaikan memang dulu ada saham tapi sudah dijual begitu kan, berarti terkonfirmasi memang pernah ada begitu, walaupun jawabannya sudah dijual begitu. Bahkan terakhir itu Pak Hasim juga adiknya Pak Prabowo ini juga ternyata sudah juga menyikapin, ternyata benar banyak proyek mereka di sana, dan tokoh-tokoh juga yang terlibat lainnya ini juga mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Bang Edi Mulyadi, apa yang disampaikan oleh tim-tim kita sebelumnya dari KPAU dan organisasi kemasyarakatan yang lain ini terbukti begitu. Kok malah yang terbukti kita sampaikan kok dicari-cari seperti itu? Ini kan equalnya di mana begitu? Keadilannya bagaimana? Ini yang menurut kami tidak perlu dilanjutkan, karena bagaimana masyarakat akan percaya dengan penegakan hukum? Bagaimana masyarakat akan yakin dengan apa yang diputuskan, yang dilakukan oleh Pak Sigit Listio Prabowo ini begitu? Katanya mengayomi, melayani gitu ya. Pada faktanya yang kami lihat malah orang menyampaikan pandangan, menyampaikan pendapat begitu malah dikriminalisasi seperti itu. Ini yang menjadi permintaan kami kepada Pak Listio Sigit Prabowo agar audiensi kami ini didengarkan begitu, sehingga permohonan kami ini dapat didengar dan dipertimbangkan agar janganlah hal-hal yang seperti ini dilanjutkan, dan terlebih kami meminta agar Bang Edi Mulyadi ini dibebaskan setidak-tidaknya, ditangguhkan penahanannya. Nah, alhamdulillah di sini juga sudah hadir Bang Ahmad Gauzinuddin selaku Ketua Umum KPAU, dan juga nanti ada ulama Ustadz Abu Hamzah, Kiai Abu Hamzah ini dari Bekasi, Ustaz ya? Dari Purwakarta begitu, juga ada dari organisasi kemasyarakatan pejabat, dan juga dari pengamat sosial media nanti juga akan menyampaikan pandangannya terkait proyek IKN dan terkait permohonan audiensi ini terhadap abang kami Bang Edi Mulyadi. Kami persilakan terlebih dahulu kepada Bang Ahmad Gauzinuddin selaku Ketua Umum KPAU. Baik, terima kasih Bung Riki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Saya ingin konfirmasi bahwa sedianya hari ini ada beberapa tokoh yang tadi mengkonfirmasi tidak jadi ke Bareskrim, ke Mabes Polri karena terkendala macet, seperti ulama dari Jakarta, Kiai Haji Fikri Bareno dalam perjalanan dari Sukabumi masih sampai Bandung, sehingga titip pesan tidak bisa ikut gabung dengan kita. Dan kemudian yang kedua ada Ustadz Nuriman, tokoh dari Depok, yang juga sebelumnya sudah mengkonfirmasi, tetapi karena hari ini juga tidak terjadi audiensi, hanya baru bisa mengirim surat ya. Jadi mungkin kita tunda, dan mudah-mudahan segera nanti dapat jadwal dari Pak Kapolri tentang permohonan audiensi yang kami ajukan ini. Dan kenapa kami perlu sampaikan apa sih substansi yang akan menjadi bahan audiensi, dan mudah-mudahan nanti juga bisa ketemu langsung dengan Pak Kapolri. Yang pertama, kami dari KPAU memandang bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Edi Mulyadi itu adalah bagian dari kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ini kan sejalan dengan konstitusi, ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara punya kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Pendapat dan pandangan-pandangan Bang Edi Mulyadi itu resmi secara sah sebagai hak konstitusional dan disampaikan dalam forum yang jelas gitu. Waktu itu kami dari KPAU mengundang beliau pada acara press conference terkait rencana pengesahan Undang-Undang IKN, yang satu undang-undangnya akan diketok tanggal 18 Januari 2022. Kami undang beliau 17 Januari 2022, dan dalam pandangan-pandangan beliau luar biasa. Masyarakat banyak yang tercerahkan bahwa ternyata ada masalah, dan masalah itu masalahnya besar. Terkait apa? Terkait proyek IKN. Yang pertama terkait lahan, ternyata baru kita ketahui dari Bang Edi Mulyadi, yang beliau juga punya data-data akurat diperoleh dari Walhi, dari final report, dan di situ dikasih judul oleh Walhi dalam sebuah buku Ibu Kota Negara untuk siapa begitu. Dan di sana ternyata lahan-lahan yang ada di ring 1, 2, dan 3 itu dikuasai oleh sejumlah
pengusaha dari Jakarta ya, bukan pengusaha Kalimantan. Ada Sukanto Tanoto, ada Hasim Joyo Hadikusuma, ada Reza Herwindo, termasuk ada Saudara Luhut bin Sarpanjaitan. Dan data-data itu valid. Dan beberapa sudah mengkonfirmasi memang ia memiliki, dan yang belum adalah Saudara Luhut bin Sarpanjaitan. Sampai hari ini Saudara Luhut bin Sarpanjaitan belum buka suara, belum juga melaporkan Walhi ke Polda Metro Jaya. Semestinya kalau memang itu fitnah kan dilaporkan seperti Haris Azhar dan Fathia Maulidianti. Tapi karena Saudara Luhut bin Sarpanjaitan tidak melaporkan, kan berarti pengakuan. Dalam hukum perdata itu sesuatu yang tidak ditanggapi, didiamkan, berarti itu benar. Berarti itu menjadi bukti memang data-data yang diungkap oleh Walhi itu benar adanya, dan diantaranya data-data terkait Luhut bin Sarpanjaitan punya perusahaan tambang, dan perusahaan tadi meninggalkan 50 lubang tambang. Dan 50 lubang tambang ini yang diduga akan mendapat pemutihan dosa. Nah, itu yang menjadi soal. Dan sebenarnya saya mendapatkan pesan dari sejumlah tokoh. Seminggu yang lalu kalau tidak salah, saya ke Banten dan bersama ulama dan tokoh Banten juga menyampaikan dukungan kepada Bang Edi Mulyadi, termasuk penolakan terhadap proyek IKN ini begitu. Dan hari ini sedianya kami juga ingin menyampaikan langsung hal ini agar diketahui oleh Pak Listio Sigit Prabowo selaku Kapolri begitu ya. Karena kami tidak ingin apa yang informasi yang diterima oleh Pak Kapolri itu berbeda dengan kondisi di lapangan gitu. Ya, di masyarakat sebenarnya bagaimana, kemudian aparat bertindak seperti apa. Ini yang kami tidak ingin. Kalaulah nanti pandangan kami sudah kami sampaikan, kemudian Pak Kapolri punya pendapat lain, ya kami hormati pendapat itu. Tapi kami ingin bahwa setiap fakta-fakta yang ada di tengah masyarakat itu bisa diserap langsung oleh Pak Kapolri, terutama nanti ada nasihat-nasihat dari tokoh, dari ulama, karena di negeri yang mayoritas muslim ini Pak Kapolri harus mendengar saran nasihat dari ulama, karena al-ulama warasatul anbiya. Nah, dalam doktrin ajaran agama Islam, ulama itu adalah pewaris para nabi. Walaupun Nabi SAW telah lama, ya sudah telah lama meninggalkan kita, tapi warisan beliau berupa ilmu itu masih lestari ya. Siapa yang melestarikan ilmu itu adalah para ulama. Nah, terkait Bang Edi Mulyadi, kami juga ingin sampaikan ya second opinion kepada Pak Kapolri, karena selama ini kan kalau kita bertemu dengan penyidik di bawah itu kan mereka selalu berkata kami tidak punya wewenang Pak, kami hanya menjalankan perintah Pak, kami hanya menjalankan kebijakan atasan Pak. Nah, karena kebijakan tertinggi itu ada pada Pak Kapolri begitu kan, kami ingin sampaikan langsung bahwa ujaran jin buang anak itu bukan pidana. Bahkan kami dapat nih dari Profesor Dr. Anjas Aceng Ruhendi, Saifullah M. Hum, guru besar ilmu linguistik forensik nih loh, Universitas Pendidikan Indonesia. Kurang apa ini? Udah linguistik forensik gitu loh. Dia katakan begini, jadi ungkapan tempat jin buang anak itu netral, tidak memiliki konotasi negatif, termasuk yang diungkapkan oleh Edi Mulyadi. Tempat jin buang anak adalah ungkapan atau idiom atau peribahasa yang berbasis metafora kultural. Saya khawatir hal-hal seperti ini juga tidak dipahami oleh penyidik dan tidak diketahui oleh Pak Kapolri. Kita ingin sampaikan kepada Pak Kapolri, jadi tidak layak Bang Edi Mulyadi itu ditetapkan tersangka berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat 2 junto 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Lagi pula begini, kami ingin sampaikan kepada Pak Kapolri, ya kita sama penegak hukum ya. Dalam status penegak hukum, advokat, polisi, jaksa hakim setara penegak hukum. Tapi dari sisi jabatan tentulah Kapolri beda lah dengan kami-kami yang hanya advokat jalanan begini kan. Ini advokat public defendant tentu beda. Tapi kami ingin menyampaikan norma yang tentu saja norma ini di hadapan setiap warga negara itu sama norma ini. Bahwa di dalam ketentuan pasal 28 undang-undang itu kan unsur utamanya adanya kebencian dan permusuhan terhadap apa? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Ungkapan jin buang anak itu tidak mengandung ya ungkapan kebencian atau permusuhan kepada suku, agama, ras, ataupun antar golongan. Sebab silahkan saja nanti Pak Kapolri kalau perlu melihat videonya sendiri ya. Video yang disampaikan oleh Bang Edi Mulyadi itu terkait kritik IKN itu tidak pernah menyebut agama tertentu, suku tertentu, ras tertentu, atau antar golongan tertentu. Beliau ketika mengungkapkan ujaran jin buang anak itu menjelaskan lokasi IKN yang mayoritas itu masih hutan. Ada hutan sawit, hutan tanaman industri, termasuk tambang, yang diantara tambang itu meninggalkan bekas lubang tambang sampai 50. Jadi tempatnya kan sepi angker, dan kalau dalam konstruksi jarak dengan ibu kota negara hari ini, yakni Jakarta, itu jauh sekali. Maka beliau ungkapkan itu kan seperti tempat jin buang anak, sama seperti dulu kalau kita ke Bekasi, ke Depok, ke daerah-daerah yang sepi, atau kita bertanya kepada kawan kita, di mana tinggal lo, ya,
di Depok ujung, wah itu mah jauh banget loh, itu tempat jin buang anak, itu biasa. Dan perlu diketahui ya, legenda properti kita Pak Ciputra itu juga dulu menyebut apa namanya Pondok Indah itu tempat jin buang anak, dan itu biasa sekarang menjadi tempat yang berkelas. Ancol dulu disebut sebagai tempat jin buang anak. Dalam sebuah wawancara mantan gubernur ya DKI Jakarta Pak Sutiaso juga pernah menyebut itu zaman dulu itu seperti tempat jin buang anak Ramatungga ya. Itu biasa saja. Jangan sampai satu khasanah kekayaan kultural kita yang itu menjadi bahasa sehari-hari kemudian dikriminalkan, dan kemudian orang akan mengatakan, lo ngomong tempat jin buang anak aja kriminal gitu. Tapi mereka yang ngerampok Jiwasraya dianggap perdata, ngerampok Asabri dibebaskan. Saya mau tanya, nggak ada kerugian keuangan negara yang dihasilkan atau yang ditimbulkan oleh Bang Edi Mulyadi. Justru ini pengakuan ya ulama tokoh ketika melihat video itu, justru mereka itu tersadar, loh ternyata proyek IKN seperti ini, tidak seperti gegap gempita yang dijelaskan oleh pemerintah. Dan ternyata kan sekarang banyak tokoh-tokoh yang akan menggugat undang-undang IKN. Dan ternyata banyak masalah juga, bahkan anggarannya saja belum tersedia. Terakhir Ibu Menteri Sri Mulyani mengatakan akan mengalihkan alokasi dana pemulihan ekonomi nasional COVID-19 itu. Saya sudah wanti-wanti Bu Sri Mulyani jangan pakai itu. Kalau pakai itu korupsi. Pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Karena kan alokasinya kan untuk PEN, COVID, pemulihan ekonomi nasional. Kok dialihkan untuk ibu kota? Nah, saya juga ingin katakan, jadi ini justru perencanaan yang ngaco. Kalau kita merencanakan kegiatan itu kan harus disejalankan dengan rencana anggaran. Ada rencana kegiatan, ada rencana anggaran. Kan harus sejalan. Rencana anggaran negara kan ada di APBN. Nah, semestinya undang-undang IKN itu dulu disahkan, baru APBN disusun. APBN nanti dialokasikan untuk proyek IKN. APBN 2022 sudah diketok 30 September 2021, nggak ada nomenklatur IKN. Undang-undang IKN diketok 2022, 18 Januari. Dan di situ mau dieksekusi di tahun ini juga dari 2. Masya Allah, saya ingin katakan kita ini semua anak bangsa ini banyak yang ngerti lah, bukan nggak bodoh gitu loh. Kalau kayak gini kan kita diajari seperti apa, dan ini juga perlu diketahui oleh Pak Kapolri bahwa masyarakat kita sudah cerdas itu. Sehingga ke depan juga Pak Kapolri tidak kemudian mendiamkan aparat. Kalau saya yakin Pak Kapolri tidak seperti itu, tapi aparat di bawah ini jangan dibiarkan kemudian dikit-dikit kalau ada pandangan yang berbeda dikriminalisasi. Biasanya yang langganan itu kalau nggak pasal 28 Undang-Undang ITE, pasal HOK, 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Kalau nggak 27 ayat 3, pencemaran. Itu udah langganan kami ini udah ribuan bukan ribuan kali sih, itu metafora juga. Nanti dianggap hoax, nggak ada. Ribuan itu berarti saking banyaknya saya sebut ribuan. Nggak ribuan juga sih, tapi itu metafora. Tidak terhitung dengan jari. Nah, karena saking banyaknya kita menggunakan ungkapan hiperbolis, metafora. Dilebih-lebihkan lah kalau bahasanya itu. Dan itu biasa. Sampah menumpuk setinggi gunung. Ya nggak segunung juga ya, tapi itu metafora. Nah, hari ini tolonglah ya, khasanah budaya bahasa kita yang kaya itu jangan dikriminalisasi. Ke depan nanti orang-orang itu akan menjadi garing. Nanti orang lewat ini nggak tanya, "Pagi Bu." Ya udah tahu pagi, ngapain ngomong pagi? Kan nggak begitu juga. Itu adalah kalimat metafora, ungkapan yang untuk memanis semakin hangat ikatan. Nah, Bang Edi itu juga ingin menunjukkan betapa ini memang jauh, masih sepi, dan di sana nggak ada orang di proyek IKN tadi gitu loh. Kalau orang Kalimantan Timur, iya banyak, tapi bukan di proyek IKN tadi. Yang dikritik itu lokasi IKN yang dikuasai oleh sejumlah pengusaha dari Jakarta. Pengusaha Jakarta. Jadi yang diuntungkan juga bukan orang sana dapat gusuran, nanti ada proyek IKN, alhamdulillah gara-gara proyek IKN saya jadi miliarder. Di BKT dulu banyak seperti itu, nasibnya bagus, tanahnya jelek sih ya, nggak produktif, tapi jadi kena gusuran BKT, dapat duit dia. Itu bersyukur. Nah ini enggak, yang dapat, ya kalau dapat duit penggantian lahan tadi, ya yang punya konsesi lahan, Sukanto Tanoto, Hasim ya kan, terutama Sukanto karena dia di ring satunya semuanya di Sukanto Tanoto. Tapi kalau Hasim tuh ring 2 kan. Nah, kalau ring 2, ring 3 juga tetap diuntungkan karena dia marketnya akan naik. Nah, nanti kalau ada kota penyangga kan nggak mungkin nggak ada properti untuk ASN dan sebagainya yang tinggal. Nah, di proyek itulah yang kemudian semua diuntungkan. Siapa yang diuntungkan? Apakah rakyat? Rakyat kita ingin sampaikan kepada Pak Kapolri justru terbebani nih dengan APBN yang coba Pak Kapolri, kalau orang mengatakan tidak sesuai faktanya itu hoax bukan? Nah ini Pak Jokowi juga nembar hoax kalau begitu klasifikasinya menjadi hoax ya. Karena kan Pak Jokowi menyampaikan tidak akan membebani APBN. Buktinya akan pakai APBN.
Dan ini multi years loh, ini tahun jamak, bukan hanya 1 tahun APBN, nggak selesai 1 tahun, paling tidak 5 atau berapa. Dan ternyata melalui ahli tata negara yang akan menggugat ke MK, ini banyak masalah dari sisi perencanaan, termasuk ini tidak masuk dalam rencana pembangunan nasional jangka panjang, menengah dan panjang, nggak masuk. RBCP nggak masuk. Kan harusnya kan kalau kita mau bangun ABN itu sudah muncul perencanaan tadi. Jangan-jangan merencanakan asal-asalan. Nanti kalau nggak sesuai, udahlah diubah fungsi. Misalnya nih ya, rencananya bangun IKN, karena gagal, udahlah jadi gudang tempat jin buang anak gitu. Kan nggak lucu, ini negara. Sama seperti kemarin, rencananya bikin bandara. Karena nggak sesuai ekspektasi, rencananya buruk, jadi bengkel pesawat. Kan nggak lucu begitu. Untuk urusan bandara saja, Kertajati saja, perencanaannya buruk, nah kami khawatir. Ini bukan proyek properti, kalau proyek properti yang rugi, misalkan kayak Merkata, ya, grupnya Lipo rugi, bodoh amat, kami nggak ada urusan. Tapi ini proyek yang didanai oleh APBN. Uang rakyat kita yang bayar. Berat apa dampaknya? Harga-harga naik, BBM subsidi dikurangi. Semua menjadi sulit, dan ini yang penting untuk disampaikan kepada Pak Kapolri. Selanjutnya begini, saya ingin fair saja lah. Dalam proses penahanan itu kan ada unsur objektif dan subjektif. Oke, objektifnya karena ditahan dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Subjektifnya kan khawatir lari, khawatir menghilangkan barang bukti, khawatir mengulangi tindak pidana lagi. Ini ulama-ulama kita tuh udah siap menjamin. Jadi kalau nanti tetap ditahan kan berarti nggak menghargai jaminan kita. Kan selama ini, kenapa saya ingin nyampaikan langsung ke Pak Kapolri? Karena ujungnya kalau kita sampaikan kepada penyidik, oh maaf kami tidak punya kewenangan, itu kebijakan atasan. Nah sekarang kami mau langsung sampaikan agar Bang Edi Mulyadi itu dibebaskan karena tidak memenuhi unsur. Kalau tidak ya ditangguhkanlah, siap dia menjalani prosesnya. Atau kalau tidak, ini prosesnya disegerakan, jangan nanti dikurung sampai, pertama kan di KUHP itu kan 20 hari. Nanti lewat tambah lagi 40 hari. Untung aja ini kasusnya bukan terorisme. Kalau kasusnya terorisme seperti Bang Munarman, 7 bulan kurang dikit, 210 hari. Pertanyaannya, kalau memang berani menetapkan tersangka, berarti kan sudah cukup 2 alat bukti. Kenapa lama-lama nggak dibawa ke sidang? Kalau nggak dibawa ke sidang karena belum lengkap bukti, berarti kan ini nggak terpenuhi unsur. Ya sudah bebaskan gitu loh. Pilihannya kan bebaskan, tangguhkan, segera sidang. Jangan kemudian Bang Edi dizalimi, dilama-lamain, nanti 20 hari pertama sudah habis, tambah lagi surat ditambah 40 hari. Nggak begitu. Nah kami ingin sampaikan ini ke Pak Kapolri agar mengoreksi. Karena kinerja bawahan itu dampaknya kepada institusi. Dan institusi sangat tergantung kepada Pak Kapolri. Karena saya mengutip pandangan Pak Kapolri sendiri, Pak Listio Sigit Prabowo, katanya kan ikan busuk itu kan berasal dari kepala. Nah saya yakin kepalanya masih bersih nih Pak. Karena itu sehatkanlah badannya, sehatkanlah anggota tubuh lainnya. Karena kita mencintai institusi Polri sebagai garda terdepan penegakan hukum. Ingat, institusi Polri itu garda terdepan penegakan hukum, jangan sampai menjadi alat kekuasaan. Jadi itu yang ingin kami sampaikan, dan mudah-mudahan ini terjadwal. Karena kami beberapa kali belum mengadakan dulu sama TPUA, saya dengan Bang Egy dan kawan-kawan itu sempat mengadakan tapi nggak sempat ketemu Pak Kapolri. Tapi diutuslah dua bintang 2 kalau nggak salah waktu itu, bintang 2 atau bintang 1 lupa saya. Saya ikut cuman saat itu tidak langsung ketemu Pak Kapolri, itu kaitannya kasus Densus. Nah, di follow up juga surat kita. Temu tapi bukan Pak Kapolri. Perwakilan yang menemui. Nah, mudah-mudahan kalau surat kita ini nanti bisa langsung ditemui Pak Kapolri. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih ya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kepada Ustadz Abu Hamzah yang ingin menyampaikan pandangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kami dari Aliansi Muslim Peduli Ummah dari Purwakarta, juga teman-teman dari Kerawang bisa berkesempatan hadir di halaman Mabes Polri ya, kurang lebih ya.
kurang lebihnya begitu ya. Dengan satu argumen tadi kita masih belum bisa diterima, tapi surat sudah masuk ke Kapolri. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi Kapolri khususnya dalam rangka menegakkan kedisiplinan, dalam rangka menegakkan slogan Polri yang presisi dan macam-macam itu. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah, karena ini bagian dari kecintaan kami selaku rakyat terhadap aparat penegak hukum dimanapun saja berada. Wabil khusus pada kesempatan yang berbahagia ini, apa yang ingin saya sampaikan pertama terkait dengan kewajiban seorang muslim. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adzabul iman. Rawahu Imam Muslim ya. Jika seorang muslim melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu rubah dengan lisannya, jika tidak mampu rubah dengan hati. Dan dengan hati merubah kemungkaran adalah selemah-lemahnya iman. Apa yang dilakukan oleh Bang Edi Mulyadi, wartawan senior yang merupakan kebanggaan kami umat Islam, adalah bagian dari upaya menyampaikan kebenaran, mengungkap adanya kemungkaran, dan beliau berani menyampaikan secara lisan. Kenapa? Karena kemampuan beliau sebagai seorang jurnalis ya kalau tidak tulisan ya dengan lisannya. Maka dari itu tentu sebagai bagian dari sama kaum muslimin yang alhamdulillah banyak informasi yang sudah beliau sampaikan dalam kanal pribadi beliau baik di YouTube atau sosial media yang lain, yang tadi sudah disampaikan beberapa kali oleh Bang Ahmad Rozinuddin, Bang Riki dan yang lain-lainnya, memang betul-betul mencerdaskan. Kami sangat berterima kasih bahwa pada awal ketika disebutkan ibu kota negara pindah atau hendak pindah dan lain sebagainya, terkesan ada semacam akan lebih modern dengan bangunan fisik yang mentereng, ada simbol-simbol yang sangat luar biasa, kelihatannya memang indah sekali. Namun ternyata setelah beberapa kali kita melihat tayangan dari Bang Edi Mulyadi dan juga tidak hanya Bang Edi Mulyadi, saya lihat pakar-pakar yang juga memang mengerti dalam urusan tata kelola pemerintahan, upaya pemindahan ibu kota, termasuk juga dampak-dampak lingkungan dan lain sebagainya. Kami terus terang merasa tercerahkan dengan adanya informasi-informasi yang terus disuarakan salah satunya oleh Bang Edi Mulyadi ini. Maka tentu upaya yang dilakukan oleh Bang Edi dengan tadi ya bahwa ada kalimat-kalimat yang malah ini yang dipersoalkan, kami justru menjadi semakin aneh. Esensi dari apa yang disuarakan oleh Bang Edi ini adalah penolakan beliau terhadap proyek IKN. Lah kenapa yang dihajar adalah jin buang anaknya? Terus kemana kritikan beliau, penolakan beliau terhadap proyek IKN? Yang justru itu menjadi materi inti dari apa yang beliau sampaikan di acaranya KPAU ya, kurang lebih. Ya. Nah, di saat yang bersamaan pula, saya tidak hanya melihat channelnya Bang Edi Mulyadi, banyak juga channel-channel yang lain. Bahkan belakangan saya mendapati beberapa tokoh umat ini mau menggugat Undang-Undang IKN ke Mahkamah Konstitusi. Apa jadinya kalau mereka pun misalnya dianggap sebagai kritikan yang tidak disukai oleh rezim, apa jadinya kalau mereka semuanya ditangkap juga? Ini kan bingung begitu. Terus suara umat yang semestinya bisa difasilitasi dengan pandangan-pandangan yang apalagi tadi ada rekomendasi dari Walhi, ada rekomendasi dari jaringan tambang, Jatam dan macam-macam gitu. Saya nggak begitu hafal semuanya. Tetapi justru saya mendapati itu semuanya salah satunya melalui channel Bang Edi Mulyadi ini. Nah maka tentu terkait dengan hal itu semua, kami mewakili barangkali sebagian ulama yang memang memiliki keinginan untuk tetap menegakkan apa yang namanya sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, Quran surat Ali Imran ayat 104 misalnya menyebutkan seperti itu. Kalianlah umat yang terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia untuk menyeru amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami iri kepada Bang Edi. Walau alam apakah beliau punya background agama, lulusan pesantren, tetapi beliau berani menyampaikan kebenaran. Beliau berani menyampaikan al-haq, walau hasilnya pahit berupa ditangkap dan dimasukkan ke bareskrim. Tetapi inilah resiko bagi seorang muslim ketika dia berkeinginan menjadi khairu ummah, sebaik-baik umat. Maka dari itu melalui acara ini barangkali kami juga mengajak kepada segenap pimpinan tokoh ormas
pesantren atau umat Islam di berbagai organisasi yang ada untuk bersama-sama jangan takut menyuarakan kebenaran. Kenapa? Karena proyek IKN seperti tadi dipaparkan berkali-kali berulang-ulang, bahkan beberapa pakar menyebutkan ada hal yang sangat berpotensi mendolimi umat. Ya, di antaranya ketika awal ngomong tidak akan membebani APBN. Dari informasi yang berkembang ternyata akan menggunakan dana APBN. Terakhir tadi Bang Ozinuddin mengatakan akan menggunakan dana yang dikelola oleh Sri Mulyani. Ya, dana untuk kemudian pemulihan ekonomi nasional karena terdampak COVID. Loh, kenapa? Emang COVID sudah selesai. Faktanya hari ini muncul varian baru yang tentu saja dana itu sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kenapa harus dialokasikan kepada proyek IKN? Ini malah semakin membuat kami bertanda tanya lebih panjang lagi. Nah, maka dari itu tentu ya ini Jakarta yang sudah panas. Kalau tadi diibaratkan ya ini ungkapan juga nih panasnya kayak neraka begitu. Bukan panas sesungguhnya ya. Nah, kapan siapa orang yang pernah masuk ke neraka terus cerita betul loh neraka itu panas? Belum ada. Tetapi itu ungkapan yang umum disampaikan ya siapa pula yang pengen masuk neraka begitu kan, tidak. Tetapi ungkapan hiperbolik yang kemudian disampaikan rasa-rasanya ini berlebihan kalau malah dijadikan sebagai kasus hukum atau dipidana. Sementara urusan yang lebih besar tersedotnya dana atau bahkan tanah yang tadinya tempat jin buang anak. Saya jadi ngikut ini omongan jin buang anak gitu. Itu tiba-tiba berubah menjadi kota metropolitan dan orang yang selama ini membuat kerusakan lingkungan seolah-olah dengan adanya proyek IKN akan mendapatkan keuntungan berlipat-lipat ganda. Harusnya dia merehabilitasi galian yang harus ditutup dan lain sebagainya, dia udah ongkang-ongkang kaki dapat duit, apalagi ada di ring 1 proyek IKN ya tentu keuntungan yang berlipat-lipat. Sudah harta kekayaan yang ada di dalam perut bumi Kalimantan tersebut dia sedot, berikutnya dia tidak kena kewajiban untuk merehabilitasi lahan yang sudah dia habisi tersebut. Ini yang kemudian semakin membuat kami merasa sangat prihatin. Ya, kalau memang betul Bang Edi Mulyadi ini menjadi korban dari kriminalisasi, maka semestinya Pak Kapolri bisa menerima nasihat dari kami, bisa mempertimbangkan apapun yang berasal dari kami. Kalaulah memang betul apa yang kami sampaikan ini benar adanya, maka tentu tidak ada alasan bagi Kapolri untuk membebaskan Bang Edi Mulyadi. Ini yang barangkali keluh kesah kami ada mewakili alim ulama terkait dengan kasus yang sedang menimpa Bang Edi Mulyadi, jurnalis senior kami yang dengan kecanggihan beliau membuat berbagai acara dan lain sebagainya bisa mencerdaskan umat, mencerdaskan kami. Yang selama ini kami tidak tahu ada informasi proyek IKN yang berpotensi merugikan rakyat, merugikan negara, bahkan membahayakan kedaulatan negara. Kami mendapatkan pencerahan dengan salah satunya channel-channel YouTube-nya Bang Edi Mulyadi. Sekali lagi, bebaskan Bang Edi Mulyadi sekarang juga. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ustadz Abu Hamzah yang sudah menyampaikan, memaparkan pandangan beliau, doa sekaligus keinginan, dan juga ucapan terima kasih kepada Bang Edi Mulyadi. Langsung saja kepada Bang Rizky Awal, terkait pengamat media sosial, untuk menyampaikan pandangannya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media dan juga teman-teman jurnalis yang lain yang juga bisa menyaksikan apa yang kami sampaikan pada hari ini semata-mata bukan membela Bang Edi Mulyadi saja, tapi ini semata-mata membela negeri kita tercinta Indonesia dari upaya oligarki untuk merebut dan menyengsarakan umat ya. Kalau kita perhatikan ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh Bang Edi Mulyadi yang diperkarakan hari ini, itu sebenarnya mengalihkan kepada isu utama terkait dengan proyek ibu kota negara yang baru ini. Pada hakikatnya begini teman-teman semuanya, ketika wilayah ini berpindah bukan di dalam pulau tapi
di luar pulau sana, ya bukan berarti kita menyisihkan atau tidak suka dengan perpindahan itu, bukan. Itu sesuatu yang wajar sebenarnya. Tapi masalahnya adalah ini dilakukan pertama di saat ekonomi masyarakat sedang turun-turunnya akibat COVID-19. Kita tahu sendiri akhir-akhir ini bahkan ya Omikron meningkat tajam luar biasa. Tapi sayangnya kenapa polisi malah tetap menahan Bang Edi Mulyadi? Ya seharusnya menjadi keprihatinan bersama ketika peningkatan ini ya bisa ditangguhkan penahanannya, setidaknya begitu. Yang kedua, pernyataan Bang Edi Mulyadi itu salah satu bentuk kebebasan yang dilakukan oleh warga negara untuk kritik terkait dengan pemerintahan. Dan kalau tidak terjadi kritik itu, maka siapa yang akan mengawasi pemerintah? Ya, kalau seandainya DPR kemudian itu sebagai lembaga legislatif justru tidak bisa menyampaikan kritik, maka rakyatlah yang berhak menjawab kritik. Ya, kita tahu persis ya, kemarin itu ada tragedi yang cukup luar biasa. Ada desa Wadas namanya di kawasan Purworejo, Jawa Tengah. Ya, kita melihat bagaimana bentuk, saya nggak tahu. Ya, kalau teman-teman melihat gitu, mungkin karena bukan di Jakarta kejadiannya, sehingga media tidak memblow up begitu luar biasa. Bagaimana masyarakat desa Wadas ini dalam tanda kutip ya diisolasi. Dengan kondisi demikian, itu ketika masyarakatnya ada, ya mereka dipaksa untuk tanah mereka untuk dibiarkan atau diganti dengan tidak angka yang cukup. Nah ini masalahnya adalah di Kalimantan sana perpindahan nih. Ini kalau wajarnya membandingkan. Taruhlah 1 juta PNS pindah ke sana. Itu berarti nggak bisa dilalui jalur darat. Minimal 2 jalur kan, jalur laut dan juga jalur udara. Penerbangan ke Kalimantan Timur itu tidak mungkin sehari itu 10.000 atau 20.000. Ya, penerbangannya untuk ngangkut ini aja PNS-nya ya. Nah, artinya butuh jangka waktu yang cukup lama dan itu butuh duit lah gitu ya. Tidak mungkin PNS ini pindah dengan sendirinya. Nah, artinya teman-teman semuanya ini sebenarnya keuntungan oligarki sebenarnya ya. Kalau tadi ada Bang Riki tadi menyampaikan, kemudian juga Bang Ahmad Rozinuddin tadi menyampaikan, dan data yang disampaikan oleh Bang Edi Mulyadi itu ya melalui 10 data resmi dari 10 lembaga masyarakat, swadaya masyarakat di bidang lingkungan, itu membuka mata kita, membelalak mata kita. Ternyata ini tujuannya bukan untuk rakyat, tapi untuk oknum rakyat, tanda kutip ya, oknum rakyat ya. Kenapa? Karena ini menguntungkan oligarki, menguntungkan tokoh-tokoh setempat. Ya, kalau sama ini kita diminta untuk NKRI harga mati gitu ya, kemudian itu meyakini cinta Indonesia, harusnya dong, ya harusnya ya kalau pengusaha-pengusaha itu pengen seperti mencintai Indonesia, dikasihlah gratis. Permasalahannya adalah tidak ada makan siang gratis hari ini. No free lunch. Ini jangan dituduh semua makan siang itu berbayar ya, gitu ya. Ini ungkapan ya. Nah, ungkapan ya, no freelance ya gitu. Nanti dituduh pula kan gitu. Nah, yang itu yang bentuk keprihatinan kita. Jadi pembelaan kita itu bukan saja mengajak kaum muslim, bukan. Semua rakyat Indonesia, ya, Muslim, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, ya, Tionghoa, ya, untuk bersama-sama menolak proyek perpindahan ibu kota negara ini. Ingat ya, menolak proyek perpindahan ibu kota negara ini. Karena dirasa tidak tepat waktunya, memakan anggaran. Dan ingat, 2 hari yang lalu kalau nggak salah, itu kemarin ya, berita banyak mengungkap tentang kereta cepat yang terjadi di Laos. Ya, kereta cepat ini dibangun sama-sama diresmikan groundbreakingnya itu 2016. Indonesia Januari 2016 groundbreakingnya. Ya. Sementara Laos itu Desember 2016. Secara jarak lebih panjang Laos 400 km. Kereta cepat ya, sama-sama yang bangun Cina. Nah, sementara
Jakarta-Bandung itu ratusan kilometer dibangun Cina. Apa yang terjadi? Ternyata yang Laos lebih cepat jadinya. Secara jarak lebih jauh, ya. Secara duit tidak lebih memakan duit banyak, ya. Tidak mangkrak ya. Kalau tadi yang 40 ini 40 triliun ya, bukan miliar, 40 triliun sampai 100 triliun membengkaknya. Sementara itu jauh lebih murah. Ini kan tanda tanya. Ya. Oh, ada yang ngomong bazar biasa yang ngomong kan. Ini tukar guling lahannya mahal gitu segala macam. Ini bentuk ketidakseriusan sebenarnya. Nah, dan ingat di sana di Borneo sana, di Kalimantan kita tercinta, itu dulu salah satu penguasa di negeri kita tercinta sempat meresmikan groundbreaking ya terkait dengan pembukaan kereta Borneo, jalur kereta Borneo. Saya mau tanya, apa kabar jalur kereta Borneo hari ini? Ya, apa kabar? Nah itu groundbreakingnya wah luar biasa. Kata Pak Anies Baswedan itu, saya tidak mau dari awal itu membanggakan groundbreaking, ternyata nggak jadi. Ya, nah ini ada beberapa pejabat yang groundbreaking tapi nggak jadi-jadi proyeknya. Dan ini kita khawatir loh, duit loh ini. Masalah duit. Yang keluar itu duit negara. Kalau seandainya itu membengkak, yang tersiksa ya kita, rakyat. Ya, rakyat, pengusaha. Pengusaha juga kan loh. Kenapa? Karena pasti diambil dari pajaknya. Dan kalau pengusaha diambil dari pajak, ya dia pasti menaikkan harga-harga yang diusahakannya. Siapa yang kena? Ya kita, rakyat. Udahlah minyak goreng sekarang mahal luar biasa, susah yang murahnya ketemunya. Insya Allah. Ini dipermasalahkan yang seperti ini. Ya, kami berharap sekali lagi teman-teman masyarakat Indonesia dimanapun berada, ini tidak sekedar ditolak oleh kaum muslimin. Ayo semuanya yang ngaku warga negara Indonesia yang bijak, ya, nggak sekedar bayar pajak ya, yang bijak yaitu menolak proyek ibu kota negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita tadi sudah dengarkan beberapa pandangan dari saya, Bang Ahmad Ghazinuddin, mewakili dari segi hukum, dan juga ada dari Ustadz Abu Hamzah dari kerangka Islam, dan juga dari pandangan ulama, para kiai dan para santri, dan juga dari Bang Rizky Awal dari kalangan pengamat sosial, media sosial seperti itu. Nah, ini menunjukkan kepada kita semua, ada problem di proyek ini, ada problem. Dan ketika ada problem, tentu harus ada yang bersuara. Nah, bersuara itu si semua, termasuknya diantaranya kita. Dan apa yang terjadi terhadap abang kita, Bang Edi Mulyadi ini mengkonfirmasi kepada kita, semboyan-semboyan kebebasan, berpendapat, dan beliau juga latar belakangnya terlebih beliau itu wartawan senior gitu, diperlakukan seperti itu. Berarti kan ada indikasi kuat di belakangnya. Siapa Bang Edi? Bang Edi ini ternyata aktivis yang senantiasa menyuruhkan kebenaran, yang memprotes segala kejoliman yang dilakukan di negeri ini, termasuk peristiwa-peristiwa yang bersejarah, misalkan kilometer 50, bagaimana itu belum diungkap, beliau juga protes. Nah, ini kan masyarakat seperti itu. Nah, ini bayangannya. Dan untuk penutup, kami sampaikan kepada Bang Ahmad Ghazinuddin untuk menyampaikan penutupnya. Terima kasih. Baik, terakhir kami mohon doa seluruh umat, seluruh masyarakat di negeri tercinta ini agar segera mendapatkan jadwal dari Pak Kapolri, dan insya Allah saya akan menghubungi sejumlah tokoh ulama baik di Surabaya, di Semarang, di Solo, Jogja, Medan, Bandung, Ciamis, dan berbagai kota kabupaten di wilayah Indonesia yang bisa kita kontak. Nanti kalau Pak Kapolri sudah menyiapkan jadwal untuk kita undang biar semua datang, biar semua ulama juga ikut menyampaikan nasihat kepada Pak Kapolri. Karena sesungguhnya ya ulama itu kan menyayangi institusi Polri, kita tidak ingin institusi Polri digunakan menjadi alat kekuasaan. Sebagaimana terjadi di Desa Wadas. Kita prihatin sekali begitu, aparat negara dibayar oleh pajak negara begitu beringas kepada rakyat sendiri. Luar biasa. Baik, itu saja dari saya, dan untuk menutup acara ini mari bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar.